Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di LKP Indonesia Creative Trainer Academy Channel. Kali ini saya Jayeng Rana sudah bertemu dengan De Ale. Ya. Nah, De Ale ini adalah salah satu peserta didik di LKP Indonesia Creative Trainer Academy Tasikmalaya. Kita akan bincang-bincang tentang bagaimana pengalaman De Ale ini selama mengikuti pelajaran ya, atau selama mengikuti pendidikan di LKP Indonesia Creative Trainer Academy Tasikmalaya. Baik, silakan De Ale mau perkenalkan diri dulu ke teman-teman. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, perkenalkan nama saya De Ale Sultan Nursalam. Saya angkatan pertama dari LKP ICA tahun 2021 dan alhamdulillah saya di tahun ini diamanatkan sebagai marketing komunikasi antar sekolah untuk pendaftaran siswa baru. Seperti itu mungkin Pak untuk perkenalan. Baik. Nah, jadi alhamdulillah di Ale ini ya selain angkatan 2021. Iya, angkatan pertama Pak. Angkatan pertama itu apa yang diampu materinya? Untuk materinya sendiri sih Pak, untuk angkatan pertama itu ada empat jurusan. Yang pertama itu ilmu komunikasi, yang kedua itu event management, yang ketiga ada jurnalistik Pak. Ada jurnalistik. Oh, ada jurnalistik. Jurnalistik angkatan pertama ada jurnalistik. Dan yang keempat yang terakhir itu broadcast. Oh, ada broadcast. Itu untuk jurusannya yang angkatan pertama. Baik. Nah, De Ale selama De Ale ikut pembelajaran berapa lama itu? Untuk pembelajaran sendiri teman-teman kasih saya tahu, untuk dikasih tahu sama teman-teman yaitu 1 tahun untuk pembelajaran. 1 tahun ya? Iya Pak. Gimana tuh kesan dan pesannya dari mulai pematerinya, suasana pembelajarannya, atau isi materinya, apakah nyaman atau bagaimana deh? Untuk jawabannya ini dibagi ke beberapa segmen ya Pak. Untuk pembelajarannya dulu ya, untuk siapa trainernya, gurunya gitu ya. Untuk yang pertama sih trainernya, yang pertama itu ada guru ilmu komunikasi Pak. Dulu angkatan pertama itu ada namanya Pak Roni dari kabupaten, gurunya itu dulu pertama Tasik, gurunya itu yang pertama Pak Roni. Dan beliau ini mengajarkan kepada saya bagaimana caranya untuk berkomunikasi dengan benar kepada teman atau ke orang yang baru kenal gitu. Beliau itu mengajarkan kepada saya, dan dulu saya juga angkatan pertama tuh sangat malu-malu Pak. Jadi ngobrol sama gini teh masih masih kayak gitu. Ada yang gugup, ada yang mau gitu. Ada yang mau apa gitu. Nah, setelah Pak Roni ini mengajarkan ke saya bagaimana trik dan cara berkomunikasi, menghilangkan kegugupan. Udah enggak sekarang udah lebih nyaman lah kalau ngobrol Pak. Ya, dulu kan kalau bertatap-tatapan gitu kan suka gini. Kalau tatap-tatapan suka ada Kilat benar gitu. Pandangan pertama saya dulu untuk komunikasi seperti itu. Pak Roni ini mengajarkan kepada saya banyak sekali dan langsung dipraktekkan. Kalau ini dipraktekkan langsung di depan gitu kan. Caranya public relation. Teman-teman ya. Teman-teman gitu kan, ngobrol bagaimana caranya mungkin berbagi pendapat gitu sama teman-teman, ngobrol gitu, diajarin dari dasarnya dulu Pak. Terus yang kedua materinya? Oh, ini untuk pematerinya dulu Pak. Oh, pematerinya masih ada. Pematerinya masih dikomentari ya. Ini pematerinya untuk yang kedua itu event management. Yang jelas event management itu Bapak Luki Adwar sebagai ketua yayasan dari Indonesia Creative Trainer. Sebentar, De Ale ikut ilmu komunikasi juga ikut event management. Ikut. Itu ikut dua. Karena
ilmu komunikasi ini teman-teman yang saya tangkap dan saya pelajari di sini yaitu sangat wajib sekali Pak. Oh. Kalau nggak ikut komunikasi nanti kalau saya kan ikut event manajemen nih, kalau bagaimana kan kalau mau mengurus perizinan, kalau ngurus sama teman, koordinasi ya dengan koordinasi pemerintah. kan saya gimana nanti kalau komunikasi gini doang gitu kan nggak bisa ngomong, malu-malu, ya kan ada yang namanya Atau dulu tuh. pakai bahasa isyarat misalkan. Oh iya. Iya ya. Enggak. Nah, jadi udah belajar ilmu komunikasi menunjang pada ilmu event manajemen gitu kan. Saya dulu ingat kata-kata dari Pak Luki ini ada yang namanya mental block gitu kan. Mental block itu kayak yang ada halang, ada yang menghalang gitu. Takut misalkan takut salah bicara atau takut saya ini mau ngomong gini A takut B gitu kan, mau ngomong C takut D gitu kan, mau ngomong U takut Z. Iya benar gitu seperti itu Pak. Untuk ilmu komunikasi sama event manajemen dan itu meta blocknya harus dihilangkan dulu dengan belajar ilmu Nah, gimana komunikasi. tuh caranya yang diajarkan Pak Luki? Sedikit aja. Ini tips untuk teman-teman biar dulu. Ini bocoran aja deh. Untuk bocorannya dulu saya untuk pertama itu komunikasi itu kalau di depan ya Pak wajib gitu. Kalau event manajemen tuh langsung terjun ke lapangan. Terjun ke lapangan. Enggak, maksudnya cara menghilangkan mental blocks-nya, misalkan ada teorinya atau begini gitu. Ada dari Pak Luki atau dari siapa gitu untuk menghilangkan mental block. Dari Pak Luki sih cuma praktek langsung ke lapangannya Pak, langsung praktek ke lapangan. Untuk menghilangkan mental block ya dari teman-teman yang adik-adik ya, terutama adik-adik nih memang harus pede ya, confident lah. Confidence aja ya, biar bisa bicara dengan luas dan lugas gitu kan. jelas, tidak gitu kan. Itu seperti itulah Pak. Untuk menghilangkannya kan kalau komunikasi di sini ya praktek tadi yang saya jelaskan yang pertama itu yang di sini saya ngobrol sama mungkin teman saya untuk Aucil Mr. Jenny, saya praktek sama beliau itu ngomong ya gini gitu kan. Gini ngobrol, saya menjelasin apa, beliau menjelasin apa gitu, prakteknya kayak gitu, kayak ngobrol lah. Siap. Nah, gitu ya teman-teman, adik-adik semua yang ada di khususnya di Kota Tasikmalaya. Kalau misalkan mau gabung ya silakan nih. Kita punya wadah nih ya, ini ruangan ini alhamdulillah kita bisa belajar seperti ini komunikasi dengan baik ya. Jadi Ale juga udah lancar, udah nggak ada bahasa isyarat ya. Bahasa isyarat kalian. Kalau pengen minum, entah itu. Gerak dalahar, bahasa isyarat. Ya. Terus selanjut Pak untuk yang ketiga itu ada jurnalistik. Jurnalistik itu gurunya, trainernya mungkin yang mungkin lagi dari radar. Temannya luar biasa. Radar top sip. Yaitu temannya Pak Piki juga, yaitu yang bernama Pak Reja Rijaldi untuk jurnal. Terima kasih banyak nih buat radar ya udah mencetak orang-orang seperti Ale ya salah satunya. Jurnalistik itu gimana caranya nyampain berita, menulis berita. Tapi kebanyakan kalau di sini nulis naskah berita. Belajar juga. Gitu untuk jurnal. Yang keempat itu ada broadcasting. Untuk gurunya trainernya di sini yang broadcast itu orang sini juga Pak Wandi. Pak Wandi ya. Pak Wandi ini masih teman saya juga. Pak Wandi ini temannya Pak Jaya nih teman-teman. Pak Wandi ini mengajarkan enggak teori Pak. Pak Wandi ini langsung praktek. Tidak teori. Tidak teori, langsung. Berarti langsung ini kalau broadcast itu apa aja sih bagian-bagian ini? Tolong jelasin dulu ya ke teman-teman broadcast itu apa? Broadcast seperti yang belum paham. Broadcast itu seperti yang mungkin teman-teman tahu kayak media pengeditan, cara mengambil gambar. Yang dipelajari sih di sini yang saya tangkap dari Pak Wandi itu seperti itu Pak. Jadi bagaimana cara mengambil video atau foto angle-nya seperti apa ya? Angel itu kalau di Jawa itu angel. Susah. Itu angel kalau bahasa Inggrisnya. Kalau di Jawa Tengah itu angel. Susah. Nah, jadi bagaimana cara mengambil gambar, foto, footage atau untuk konten sekarang kan banyak
bansos ya yang mengharuskan kita bagaimana supaya menarik, terutama dari banyak hal yang untuk apa namanya pemasaran ya digital marketing. Nah, digital marketing kan pasti butuh tuh cara mengambil gambar yang bagus, misalkan jualan gelas ini ya seperti apa supaya bagus mengambil gambarnya bisa terjual banyak gitu kan. Kemudian cara mengeditnya ya. Cara ngeditnya gitu kan Pak Wandi mengajarkan dulu sih. Pak Wandi ini mengajarkan kalau editing video itu di aplikasi di Adobe Adobe Premiere yang warna ungu Pak. Iya. Nah, Adobe Premiere. Tapi mengajarkannya lebih ke basic dulu lah, dengan nambahin efek gitu. Cuma seperti itu doang teman-teman untuk dari pemateri yang ada di ICA ini. Oh ya Pak, untuk pariwisata dulu juga sempat ada, tapi sekarang dibukanya bukan nggak tahun-tahun ke depan gitu, nggak tahun-tahun ke belakang. Dibukanya sekarang. Ya memang sekarang kita buka lagi ya untuk pariwisata. Jadi di pariwisata itu ada tour leader, ada tour guide, dan ada kemampuan outbound ya kayak outbound gitu Pak ya. Jadi supaya gimana nih ngajak anak-anak supaya bisa outbound gitu kan, menunjukkan caranya naik tambang atau apa bergelantungan gitu, flying fox ya. Untuk TLTG sendiri ya di pariwisata mungkin ada perbedaan gitu kan yang saya tahu gitu. Pariwisata akan dibuka itu tahun sekarang. Di gelombang ketiga sekarang. Dulu juga saya sempat ngobrol sama Pak Piki juga kepala sekolah ICA sama Pak Luki juga untuk pariwisata enggak dulu deh katanya tuh. Ya udah fokusnya ke 4 itu aja gitu kan. Nah, fokusnya gitu aja. Oke. Nah, baik Dek Ale. Tadi sudah cerita pengalaman ya. Ya itu gurunya gitu kan. Kan baru dari sisi pematerinya ya yang komentari ya. Nah sekarang tapi tadi udah terulas sih untuk materinya. Materinya udah. Mau saya tanyakan lagi kan udah terulas juga tadi dengan membahas dulu kan langsung praktek ya. Jadi ya teman-teman di sini saya menjelaskan untuk di LKP ini tidak ada teori-teori. Maksud saya teori-teori mungkin teorinya 30%, ya 70-nya praktek. Seperti itulah. Dan memang harus begitu. Jadi kalau tidak banyak praktek ya sulit. Soalnya ini kan ilmu praktis, keterampilan, kursus dan pelatihan. Artinya melatih keterampilan, termasuk bahasa dan lain sebagainya. Nah tadi untuk ruangan, untuk tempat belajar nyaman nggak nih selama belajar? Untuk ruangan di mana Pak? Di ruang tengah ini? Iya, di tempat belajarnya. Di tempat belajarnya untuk alhamdulillah dulu Pak beda sama sekarang. Kalau dulu itu yang di atas itu kayak apa ya? Enggak terlalu panas. Kalau sekarang mah panas gitu kan. Karena apa? Cuacanya atau memang ada sesuatu yang berubah dari sesuatu yang berubah mungkin nggak tahu sisi apa gitu kan, atau mungkin ada sesuatu yang sangat itulah konspirasi adalah gitu kan Pak. Benar. Dan ya itu untuk ruangannya. Tapi secara umum nih, secara keseluruhan untuk ruangan belajar, fasilitas nyaman Pak. Alhamdulillah teman-teman nyaman lah gitu kan untuk di sini. Kayak rumah sendiri lah, kayak rumah bangunannya mirip gitu kan. Seperti itu Pak untuk bangunannya. Baik, nah itu teman-teman ya. Jadi apa yang disampaikan oleh Ale ya itulah ya sedikit gambaran bagaimana kalau kita misalkan gabung di LKP Indonesia Creative Trainer Academy Tasikmalaya ini. Jadi silakan saja ya adik-adik hubungi ya. Ada nomor di deskripsi ya di bawah di deskripsi. Silakan komentar atau hubungi nomor teleponnya atau datang langsung ke alamat yang sudah ditulis di deskripsi. Nah, Ale, ada lagi yang mau disampaikan? Ya, yang mau disampaikan sih ke teman-teman pesan dan pesannya. Pesan dan pesan. Kesannya di sini apa di mana Pak? Di LKP ICA ini? Di sana di Taman Kota. Iya Pak. Di sini kesannya alhamdulillah saya waktu dulu sekolah yang mungkin sekolah formal itu saya malu-malu dan ketika saya kenal di sini itu alhamdulillah saya nggak introvert lagi seperti yang dulu diam gitu kan. Nggak di sini di angkatan pertama khususnya teman-teman angkatan pertama, halo saya Ale
Emang gak kenal? Ya kenal lah. Saya muncul di podcast yang dulu malu-malu. Oh. Alhamdulillah saya Dulu pernah diajak podcast nggak mau, masih malu. bukan nggak mau Pak. Jadi podcastnya tuh saya tuh kayak toko tambahan. Ini saya di sini teman saya ngobrol, saya cuma diam doang ini. Nggak ngobrol. Oh. Ini teman saya dua juga Kalau sama. sekarang berdua dengan saya udah berani begini ya? Udah berani begini. Wah, luar biasa Biasa ini ini. LKP Indonesia Kreatif. Ya kalau teman-teman mau belajar podcast atau mau pakai ruangan podcast ya kuncinya datang ke sekolah di sini lah. Teman-teman untuk persyaratannya sendiri untuk Jatim Piatu, Duapa dan anak putus sekolah itu free Pak. Free ya. Jadi nih kelebihan di LKP Indonesia Kreatif Ya. Akademi Tasikmalaya ini free. Free. Jadi asal adik-adik mau sertakan surat SKTM dari kelurahan Ya. udah cukup itu bawa dengan ijazah terakhir, Hmm. bawa pas fotonya, bawa kartu pengenal. Iya, fotokopi Pak, KTP Fotokopinya, kakak. Bawa. foto sekarang, foto di print, jangan fotokopi deh. Kenapa Pak? Harus berwarna dong. Oh, Udah zaman sekarang masa oh masih iya ya, pakai sekarang putih. udah update-nya 2024. Iya kan, harus berwarna dong. Iya. Masa hitam putih Iya. kayak tahun Pas 70-an. jadi foto warna ya Pak? Foto warna, iya 2 lembar teman-teman untuk pendaftaran gitu. Nanti kita sertakan juga untuk persyaratan daftar di deskripsi. Oh Iya, itu harus dicantumkan ya Iya, persyaratan persyaratan untuk ada menjadi. ada di bawah. Nanti di deskripsi ya Ada. dicantumkan. Kalau Ale sendiri sekarang usianya berapa? Usianya itu 23 tahun. 23 tahun berarti 23 tahun. ketika umur 20 tahun waktu pas masuk 19 sini. tahun. Oh 19. 19 tahun masih malu-malu marmot gitu kan teman. Nani? Malu-malu marmot di sini tuh. Saya malu banget dan mereka itu mengajarkan kepada saya contohnya adalah Aucio gitu kan, jangan malu-malu, jangan harus banyak ngobrol di sini mah. Ayo kita ngumpul bareng gitu kan, jangan cuma diem begini. Nah ini sekarang hasilnya nih Aucio nih. Udah kayak gini nih di Ale nih. Seperti ini ya Aucio. Makasih Aucio untuk didikannya gitu. Luar biasa. Oke. terima kasih. Kesannya itu untuk kesannya ya udah itu doang sih. Ada lagi Pak pesannya? Ya. Pesan untuk adik-adik yang mau masuk nih kalau mau gabung. Pesannya kepada adik-adik yang mau gabung di ICA, ayo gabung, ini kesempatan di Tasikmalaya. Ini baru pertama dibuka loh Pak, maksudnya kan di Indonesia khususnya itu di Tasik baru dibuka tuh di Oh, Tasik. baru di sini ya. Di Yang Tasik. gratis ya. Yang gratis. Dan setelah 1 tahun itu apa yang Ale dapatkan selain ilmu? Selain ilmu ya kebanyakan alhamdulillah untuk berhasil pertanyaannya Pak Jaeng. Untuk saya selain ilmu di sini juga saya dapatkan juga itu lebih ke praktek lapangan gitu kan. Kan saya di event manajemen tuh, saya langsung terjun gitu kan. Dulu saya sempat gabung juga event-event kementerian gitu kan, kayak Nggak mau ngasih tahu kalau udah selesai belajar 1 tahun itu dapat apa gitu ke teman-teman yang itu teman-teman udah dapat kertas yang kayak gitu tuh apa tuh? itu udah dijelasin belum Pak di Belum. podcast? Sekarang Ale belum bilang kan pengalaman saya. Oh iya kan tadi kirain Selain ilmu, event-event sebelumnya. Kalau event-event sebelumnya ya selain ilmu selama setahun ya Ya. apa lagi? untuk ya tadi dapat event Pak, dapat event. Oh, itu pengalaman Event langsung terjun ke Oke. lapangan. Mm-mm. Event di ICA ataupun event dari luar. Oh, Event pernah event di luar? Dari luar pernah. Di mana tuh? Tempatnya dulu itu di Pasantren Idrisia. Tepatnya Oh. tahun kalau nggak salah ya Pak, Event apa tuh? Santri Digital Planner Wih, Santri. Santri Digital Trainer. Trainer se-Kabupaten Tasik. se-Kabupaten Tasik. Oh, se-Kabupaten Tasik. Dan istimewanya event itu yaitu datangnya Bapak Kemenparekraf yaitu Bapak Sandiaga Uno Wow, luar biasa. di event itu. Luar biasa. Jadi ada pengalaman yang cukup Mengesankan Mengesankan. alasan buat saya gitu kan. Oh ternyata Pak Sandi itu gini gitu kan. oh kayak sempat deketan sempat bersalaman. bersalaman sama Wih, saya gitu luar kan. biasa. Ada foto-fotonya? Ah, Ada foto-fotonya? saya dulu waktu event nggak dipoto Pak, jujur saya itu orangnya lebih ke sendiri gitu kan, gitu. Oh, Jadi ya masih salaman. extrovert ya. Jadi saya itu pengawalan Pak dulu itu Oh, pengawalan sama Sandi. orang Jakarta tuh, Mas
tolong Mas Sandinya dijaga nanti kalau ada yang apa ini teh Ikut-ikut. nipu atau apa gitu tolong jagain. Colek gitu ya. Gitu kayak jagain. Jangan sampai ada yang nyolek gitu ya. Sandinya. Saya juga ngejagain gitu, ngejagain Pak Sandi itu lumayan ketat lah. Tapi pas di ujung acara tuh saya salaman. Makasih Mas, saya sama-sama Pak. Udah gitu doang kesan buat saya. Alhamdulillah ya bisa salaman dengan Menteri Pariwisata. Pariwisata Bapak Sandiaga Uno. Oke. Untuk itu sih event yang lebih awas sama ke diri saya mah. Untuk event yang lain mah kayak seminar sekolah kebangsaan, kayak event Korni, Ya. kayak event anak Indonesia juara yang pertama itu biasa yang luar biasa mah yang di apa itu di Indonesia di Kabupaten Tasik itu pengalaman banget. Ternyata pas Sandi itu di TV itu kayak kelihatan kecil padahal aslinya tinggi. Oh, Pas Sandi gitu. itu. Iya sih kalau di TV-nya juga segede gini, ya pasti pas Sandinya segede gini. ini kan POV saya itu kan pandangan saya kan di TV itu kayak Pikirannya kecil. kayak Kurus gitu ya. bukan kurus mah enggak sehat Pak. Oh, enggak masih di TV. Iya di TV. Saya juga Tapi pas begitu kenyataannya tinggi putih sama itulah sama tinggi putih ganteng lalu kelihatan kekar ya. Dan saya ketika Kok kekar? Kekar, Pak. Dipegang-pegang ini Bukan paketnya. kelihatan kayak kekar gitu kan. Kalau berdiri enggak kayak gini. Oh gini ya. Duduknya kayak tentara gitu. Kayak tentara duduknya. Luar biasa. Dan pengalaman saya itu di event kementerian ini baru tahu Pak. Ketika di event kementerian ini kan suka ada yang nyiapin makanan nih buat tamu. Untuk event kementerian ini ternyata ketat Pak. Untuk makanan sendiri tidak dibolehkan. Baru tahu saya. Oh gitu. Tidak dibolehkan. Kenapa? Terus? Karena ada apa? Karena ada dokter pribadi. Oh. Ngebisikin, Mas kalau di sini jangan Kenapa dong mic-nya? Mas di sini jangan siapin makanan ya, Mas Sandiaga lagi jaga kesehatan katanya seperti itu. Dan Ya untuk dijaga ini ya. Kesehatan beliau sama hal-hal yang tidak diinginkan lah. Ya mungkin ada beliau kan kita nggak tahu ya. Kita di daerah di sini Tasik nggak tahu. Nah berarti kan tuh kan kita belajar bagaimana menilai seseorang, bagaimana ini orang ini pejabat ini. Ya. Seperti apa Seperti gitu apa. kan. Nah akhirnya kita kan banyak tahu tuh karakter para pejabat atau temen seperjuangan ya di mais gitu ya. Mais di penorganisasi dia berorganisasi. Nah, kolaborasi dengan orang-orang Jakarta juga gitu kan. Saya itu waktu event itu Pak 2 orang. Teman saya di bagian sebelah kiri yang ngejaga lumayan banyak, saya yang di sebelah kanan yang lumayan sedikit tapi rata-rata ibu-ibu sih yang sebelah kanan. Gitu. Terus sertifikatnya apa aja yang didapat nih setelah pelatihan? Sertifikatnya tuh yang didapat BNSP. Di AKP itu cuma mendorong BNSP. Sertifikat BNSP itu udah. Jadi lebih diutamakan yang BNSP. Teman-teman mau tahu gak BNSP kalau pribadi nih Pak Presiden bayar berapa teman-teman mau tahu? Saya waktu di Bogor tahun 2021 akhir bulan Desember saya itu nanya ke yang kuliah di IBI Bogor Pak. Apa IBI? Institute Bisnis Indonesia kalau nggak salah. Kalau nggak salah teman-teman. Saya kan sempat nanya tuh ke yang sama di tes sama kayak saya. Event organizing. Tapi kan perempuan Pak dia ada malu-malu teteh gini sertifikasi gratis gak? Beliau tuh jawab gini, enggak saya bayar itu untuk 1 kali gini itu 5 juta. 5 juta. Wah, mahal ya untuk dapat BNSP itu lumayan mahal. Ya, nah di sini kita gratis nih teman-teman. Ini silakan kesempatan. daftar, ayo. Saya mengajak teman-teman. BNSP ini apa sih manfaatnya kok sampai yang di sampai mahal begitu 5 juta. Sampai mahal 5 juta itu buat apa sih? Dan saya tangkap itu di IBI itu diwajibkan Pak. Bukan cuma kuliahnya doang, tapi harus ikut sertifikasi BNSP itu gitu. Bayar itu. Ya kalau diwajibkan terus jadi gratis, is okay. Iya, harus bayar. Bayar juga bukan 100-200 ribu ya. 5 juta teman-teman untuk mais sendiri.
Oh, Saya juga itu mais ya. itu mais. Dan Ya, saya itu juga organisasi. event organizer. Dan saya juga sempat tanya ke pariwisata gitu kan. Pariwisata juga ini laki-laki loh Pak. Ketika saya ditanya, ikut sertifikasi mohon bayarnya berapa? Sama 5 juta. Nah, gini kata saya teh harus bayar. Kenapa harus bayar? Karena di sini diwajibkan kata rektor atau apa sih yang ngajar di kampus tuh? Dosen. Rektor itu apa? Rektor pemimpinnya bukan Pak? Dekan. Rektor. Dekan. Dekan itu apa? Rektor. Rektor di atas dekan. Oh, nah si yang pokoknya itulah ngejelasin ke saya tuh si A ini tuh ngejelasinnya kayak gini, harus ikut katanya pendamping dari ijazah di kuliah tersebut gitu. Oh, jadi S1, kalau S1 dia S1 plus. Plusnya itu ya tambah sertifikasi dari Ujikom BNSP. Itu kita, nah perlu tahu nih teman-teman, jadi kita ini LKP Indonesia Creative Preneur Academy Tasikmalaya ini sudah bekerja sama dengan hanya 2 BNSP ya. Jadi, tapi alhamdulillah dengan 2 BNSP itu juga sudah cukup ya untuk menambah. Kalau kita S1 berarti S1 plus, gitu ya, S1 plus gitu. Nah, gratis. Kalau di sini kan saya juga sempat kaget karena ada yang nanya lagi dari bidang mais juga ya Pak, nanya ke saya, Mang dari di mana? Tasik, Gening jauh. Nanti lah terjemah di bawah. Dan dari bawah nanya ke saya, Mang, kenapa? Mang, Siapa yang terjemah orang udah. oh ya pada kan takutnya ada orang luar Pak. Ya, apa-apa orang. Mang, Orang Papua juga udah bisa translate. Mang, orang mana? Saya orang Tasik Pak. Ya Pak. Ih geuning meuni jauh. Jeung sawe di dieu maneh. Orang jeung hiji 2 3 4 orang. 4 orang dari Tasik edan. Cenah euy idinya cenah. Edan di dinya di jauhanan di kieuan bebelaan nya. Cing teh bagus ai Bapak cing teh. Yang edan mah bapak nu mayar gitu. Ya. Dekat tapi bayar Pak. Kita jauh tapi gratis gitu kan. Dia dekat tapi bayar. Tapi bayar. Cek saya teh Pak. Dan jauh kayak gratis. Pak kenapa sih Bapak ikutan BNSP kata saya ke Bapak gitu. BNSP itu ya cina kalau di dunia kerja mah cina lebih percaya ini teh cina itu banget profesional kalau ada BNSP. Kalau nggak ada mah orang mau nunjukin CV atau portfolio kita juga kalau ada BNSP nggak dilihat. Iya nggak dilihat memang. Kata si Bapak yang itu. Betul. Nah itu ya. Itu teman-teman benefit BNSP itu. Jadi benefitnya adalah satu kita punya plus. Plus berarti orang akan melihat kemampuan kita, kapabilitas kita itu dari satu kertas itu yang dikeluarkan oleh BNSP ya. Nah kertas itu sangat ya tadi kata Ale. Jadi kalau kita mau melamar kerja atau itu bidang-bidang yang memang dan benefit itu sebenarnya banyak ya. Di kita saja di LKP ini hanya ada 4 ya. Jadi ilmu komunikasi, ilmu broadcasting, kemudian ilmu pariwisata dan ilmu event management. Ya, jadi kita aja yang baru 4 ya, yang bisa kita ampuh gitu ya untuk adik-adik bisa ini. Nah, yang minat untuk di 4 jurusan ini silakan gabung di kita dan adik-adik punya nilai plus ya setelah itu dan gratis. Itu kita ulang gratis. Gratis free itu teman saya ulang. Dan keuntungan lain Pak, kata yang menguji saya yang mengetes saya di BNSP itu 2025 kalau lu nggak ada BNSP, lu ngelamar kerja kemanapun lu nggak akan diterima. No, masih 2024 juga masih awal nih, Mei ya. Manfaatkan waktu ya. Ini tahun 2025 ini hanya beberapa bulan lagi. Ya. Itu yang nanya, yang bilang ke saya tuh bukan cuma saya, ke teman saya ke Aucio juga sama bilang itu 2025 kalau lu jago tuh di bidang kayak edit apa kalau nggak ada sertifikasi lu nggak akan dilihat bro. Jadi sorry ya walaupun sejago apapun sehebat apapun tanpa sertifikasi uji kompetensi ya nggak akan dilihat. Hanya mempekerjakan kita ya paling kita bisa moles-moles dikit di pinggiran gitu kan nggak masuk ke dalam gitu kan. Kalau kita punya sertifikasi ya jelas ini kita kompeten nih orang ini profesional ini udah gabung. Negara tetangga yang udah ikut itu Malaysia sama Singapura itu udah menerapkan dari tahun 2020 udah mewajibkannya mewajibkan BNSP. Lu mau pakai apa tukang jahit pun harus BNSP di sana ada Pak. Jadi kalau kita misalkan ini mau buka jahit berarti harus izin ke tenaga kerja misalkan.
Itu salah satunya BNSP. BNSP kalau di Luar negara biasa. Malaysia sama Singapura kalau nggak salah ya teman-teman harus pakai BNSP. Memang sesuatu yang baru itu agak ribet gitu ya, kelihatannya memang agak ribet, tapi kalau sudah terbiasa dan sudah memasyarakatnya slow, bahkan kayak kita aja misalkan beli online dulu kan masih ribet ya, orang 2014-an Pak ya, pakai ribet. belanja online, Ketipu masih lah. belanja online deh gitu. Ketipu lah atau aku Masih ketipu lah dan lain sebagainya, tapi sekarang kan udah lumrah ya, memang walaupun ya jangankan yang online, yang offline aja masih banyak yang nipu ya, sama aja. ya betul Pak. Gitu. Jadi memang sesuatu yang belum biasa, bukan berarti sulit. Ya. Ya, tetapi mungkin ya nanti ke depan di Indonesia atau mungkin dari mulai sekarang pun di Indonesia udah mulai BNSP BNSP wajib. wajib Ya. teman-teman. Jadi teman-teman yang keluar sekolah, misalkan SMK, SMA, MA, ya. segeralah daftar ke LKP atau LPK yang berbasis uji kompetensi Betul, itu BNSP. seperti itu LSP. Ya, apapun itu, dimanapun ya. Ya. Nah, di kami ini kita ada 4 jurusan. Ya. Yang pertama ilmu komunikasi, yang kedua ilmu broadcasting, yang ketiga ilmu pariwisata, dan yang keempat adalah ilmu event management. Begitu. Begitu. Seperti itu teman-teman. Seperti itu. Oke, terima kasih Diale. Siap, sama-sama Pak. Luar biasa nih Diale ini ya. Teman-teman, mohon maaf kita agak kepanjangan, tapi ya mudah-mudahan ini bermanfaat buat teman-teman generasi muda lah. Nah, gabung aja. Gabung ya. nanti juga ketemu sama saya. Kontak aja persyaratannya SKTM aja bawa dulu, itu aja dulu datang ke sini bawa ya, nanti kita masukin. Nah, kita akan mulai pendaftaran itu mulai tanggal 1 Juni ya. 1 Juni Kita 1 Juni mulai pendaftaran, kita tutup 2 minggu kemudian yaitu tanggal 14 Juni kita udah close ya, nggak terima pendaftaran lagi. Dan ini terbatas hanya 2 minggu ya waktunya untuk pendaftaran gratis. Ya. Betul. Gratis ya. Gratis. Nah, nanti setelah 2 minggu kemudian kita panggil semuanya untuk pengenalan lingkungan belajar di sini. Ya. Nah, sama saya ada Alem, Jaya, Ibu Lina, materinya kita silaturahim lah ya semuanya. Oke. Nah, waktunya adalah Sabtu dan Minggu belajarnya. Ya, Sabtu dan Minggu saja. Di weekend. Di weekend, jadi jangan mengganggu aktivitas yang resmi ya adik-adik yang ini. Oke, itu sambil main sambil cari ilmu. Sambil main, sambil cari ilmu, sambil cari kenalan dan bersosialisasi lah dengan kami di sini. Oke, terima kasih. Bentar Pak, sebelum saya tutup nih, apakah kita membuka komen-komentar di bawah atau mau tanya-tanya? Oh boleh, silakan. Kalau mau tanya-tanya komen aja. Kan ada nomor telepon di deskripsi. Tanya IG saya. Telepon, atau Ade, tanyain ada nomor teleponnya di situ. Ya, IG saya ada Pak. IG-nya Ade, tulisin di sini. Nanti di bawah teman-teman. Di bawah sini kali. Apa di sini? Ke bawah, terlalu bawah. Di sini aja. Nanti teman-teman bisa apa Pak kalau pesan di IG DM ya? DM. Saya pengguna baru IG 2023-an. Masih muda. Masih muda ya DM. Teman-teman. Apa IG-nya? Iya. Jadi DM di IG-nya Diale nanti kita tulis di sini ya. Nah ini nih. Ya, mau nanya apa-apa tentang LKP bisa. Kalau nanya tentang pribadi, aduh malu seperti itu. Oke teman-teman, terima kasih banyak sudah menyaksikan, semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan dari bahasa kami. Ya semoga ini menjadi hal yang baru yang buat generasi muda milenial LKP Indonesia Creative Academy. Ya terima kasih, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya ke teman-teman atau saudara Anda. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.